Ada pertanyaan dari Pak Dedi ya. Salam, saya nggak habis pikir terkait fakta realitas zuriat Nabi SAW yang justru berkinerja, berpola pandang masuk dalam gerbong para musuh Nabi SAW. Dan mereka bangga terkait hal tersebut. Secara akal sehat zuriat Nabi SAW harusnya secara otomatis mengimani baiat Ghadir Khum. Tapi yang terjadi mereka malah bergabung dalam barisan Ibnu Saqifah. Bagaimana Ustadz mengurai paradoks seperti ini? Oke, terima kasih Pak Dedi ya. Oke. Memang kalau kita berbicara fakta, zuriyah Nabi SAW tidaklah kemudian seluruhnya benar-benar menapaktilasi dan mencontoh datuknya. Ada sebagian di antara mereka yang kemudian berpisah dalam tanda kutip ya, memilih jalan yang lain. Kenapa? Karena yang namanya zuriyah, apalagi ketika periodenya misalnya cukup jauh dari Nabi, maka berbagai faktor eksternal yang kemudian mempengaruhi caranya berpikir, mempengaruhi caranya beragama. Misalnya kalau kita lihat, Al-Quran juga sudah menjelaskan itu ya, bahwa anak itu tidak selalu dia mewarisi akhlak atau agama sang ayah. Gen itu tidak kemudian mewariskan sesuatu yang sifatnya abstrak. Gen hanya mewariskan sesuatu yang sifatnya konkret dan materi saja. Gen hanya mewariskan misalnya bentuk rupa. Ayah dan ibu yang putih, anaknya juga putih. Ayah dan ibu yang hitam, negro, anaknya juga negro. Ayah dan ibu yang keturunan Melayu, nanti anaknya juga rupanya seperti keturunan Melayu, Jawa dan sebagainya. Arab juga begitu, termasuk diantaranya gen-gen yang datang daripada Nabi SAW. Tetapi ketika berbicara di luar itu, bicara akhlak, bicara agama, bicara spiritualitas, bicara misalnya moral, itu tidak otomatis diturunkan. Dan karena itu bisa saja seorang anak dari zuriyah tiba-tiba dia tidak bersama leluhurnya. Bisa saja. Allah Subhanahu wa taala juga sudah katakan itu ya, ketika Allah menyampaikan kepada umat manusia ini cerita tentang Nabi Allah Nuh dan anaknya. Bagaimana anaknya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Nabi Nuh kemudian melawan Nabi Nuh. Bahkan ketika ingin diajak oleh Nabi Nuh naik ke kapal sekalipun, dia tolak. Nabi Nuh kecewa, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ya Allah, dia adalah anakku. Ya Allah, dia adalah anak darah dagingku. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik. Udah, dia bukan lagi bagian daripada darah dagingmu. Innahu amalun ghairu salih. Oke. Ini hanya saya jadikan sebagai sebuah rujukan saja betapa bisa saja terjadi. Nah, zuriyah Nabi SAW juga demikian. Ada yang tetap konsisten dengan ajaran para leluhurnya. Kalau kita lihat misalnya sejarah awal ya, ketika Imam Ali alaihissalam gugur syahid di jalan Allah, kan anaknya Imam Hasan dan Husain. Kemudian sampai ke Karbala, semua anak-anaknya Imam Ali atau anak-anaknya Rasul, anaknya Hasan dan Husain itu semuanya satu bergabung.
Dalam peristiwa Karbala, hampir semuanya terbantai. Allah selamatkan. Dari keturunan Imam Hasan, Hasan Muthanna, dari keturunan Imam Husain Ali Zainal Abidin. Lalu kemudian terus mereka tetap menjaga gitu. Sampai zamannya Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Luar biasa terjaga mereka itu. Bahkan dalam pernikahan sekalipun, itu Ahlul Bait seperti Imam Ja'far Shadiq pada waktu itu sangat memelihara. Supaya apa? Supaya mereka tetap terpelihara dari segi keturunannya, dari segi agamanya, dari segi akhlaknya. Karena di zaman itu, ya kalau kita lihat sejarah di zaman Bani Umayyah itu, setelah Yazid terutama, dan setelah kaum muslimin ini kemudian sudah terekspos ke dunia karena terjadi perluasan negeri Islam dan banyak sekali orang-orang luar yang kemudian masuk ke dalam komunitas muslim, ya, terjadi sebuah asimilasi yang luar biasa. Itu kan pengaruh-pengaruh negatif tuh masuk, ya. Di istana kerajaan pada waktu itu jangan kita pikir istana dulu di zaman misalnya Muawiyah dan setelahnya itu Islami, enggak. Di istana-istana seperti itu, ya Yazid sangat terkenal, peminum, joget-jogetan, pesta-pestaan. Bahkan ketika dia misalnya menerima kepalanya Imam Husain, kan tercatat dalam sejarah sambil minum kadang-kadang dia siram khomernya, dia pukul kepalanya Imam Husain sambil tertawa-tertawa, menari, dia punya budak-budak perempuan dan sebagainya. Kehidupan yang hedonisme luar biasa. Bani Umayyah luar biasa hedonismenya, konsumerisme, apapun yang bisa kita sebutkan istilah modern sekarang ini dengan foya-foya yang ada, semuanya ada pada waktu itu. Nah, Ahlul Bait memelihara anak-anak mereka. Kan itu bahkan nikah pun mereka tidak bebaskan. Tapi sebagian mereka kemudian hijrah ke tempat yang lain. Nah, di antara yang hijrah ini adalah anaknya Imam Ja'far Shadiq yang bernama Ali Uraidi. Hijrahnya ke Basrah pertama. Kemudian dari situ beliau pun anak-anaknya lagi hijrah ke tempat yang lain. Dan seterusnya. Nah, di situ terjadilah asimilasi. Bahkan kemudian sebagian mereka mungkin hilang jejak dari para leluhurnya, sebagian yang lain bisa jadi karena faktor eksternal dan sebagainya bergabung dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan para leluhurnya, dan sampai sekarang terjadilah perpisahan yang cukup tajam dengan para leluhurnya. Saya suka merenung juga bagaimana kemudian dahulu anak-anaknya zuriyah ini tiba-tiba lari daripada ajaran datuk-datuknya, lari daripada ajaran Imam Ali, lari daripada ajaran Imam Hasan dan Husain, dan lebih dekat kepada ajaran-ajaran di luar sana. Ya, salah satunya adalah karena faktor ketika mereka pindah ke tempat yang jauh tersebut. Itulah yang menyebabkan kemudian mereka tidak mampu bertahan dengan keyakinan yang mereka terima dari para leluhurnya. Ya, mungkin contohnya sekarang ini misalnya kita melihat banyak dari kalangan zuriyah yang misalnya hijrah ke Australia, hijrah ke Eropa, hijrah ke Amerika. Kita mempertanyakan atau kita bertanya, kira-kira apakah mereka bertahan dengan agama Islamnya atau tidak? Yang saya tahu persis tidak semuanya bertahan. Ada sebagian mereka bahkan tidak lagi berpegang pada ajaran Islam sekalipun. Tapi mereka sesungguhnya dalam daging mereka ada darah dagingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini adalah fakta yang memang sangat pahit, tetapi ya begitulah perjalanan kita ya. Oke.